Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, apakah kamu tahu? Seiring perkembangan zaman, penggunaan sosial media semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data We Are Social pada awal 2019, menunjukkan penggunaan media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lain saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai ruang-ruang publik. Namun media sosial dianggap lebih emansipatif dan egaliter karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu kerangka publik. Namun demikian, media sosial harus digunakan dengan bijak agar tidak mengubah budaya Indonesia, yaitu budaya ramah dan toleransi. Dalam penggunaannya itu, kita diberi kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun seiring disalahartikan di sini adalah bebas, bukan berarti tanpa etika. Hadirnya media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bermanfaat positif, tapi di sisi lain bisa juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat hasutan yang beredar di media sosial. Berikut beberapa hal penting mengenai etika dalam bermedia sosial. Nah, yang pertama, mengenai etika dalam berkomunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi cenderung sering dilupakan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui media sosial, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, yang biasanya itu tuh kita para netizen tuh melontarkan kata-kata yang kurang berkenan, walaupun dalam halnya itu artinya adalah bercanda, tetapi bisa menyakiti perasaan orang lain. Sehingga alangkah baiknya apabila sedang berkomunikasi, nah kita bisa menggunakan bahasa yang baik serta sopan. Yang kedua, hindari penyebaran isu sara dan hal negatif lainnya. Alangkah baiknya jika kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung isu sara, suku, agama, ras, serta hal negatif lainnya pada jejaring sosial. Nah, biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Yang ketiga, cross checklah terlebih dahulu. Validasilah terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut. Penggunaan media sosial harus lebih cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya jika Anda melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran dari informasi. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Nah, pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, nah, biasakanlah untuk mencantumkan sumber informasi. Biasanya pada video atau foto itu biasanya diberi watermark atau copyright. Ya, intinya adalah atas nama orang lain gitu ya. Nah, sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang, dan jangan membiasakan diri untuk serta-merta
mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber dari informasi tersebut. Nah, yang kelima nih, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi nih. Ini sangat penting. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon, alamat rumah, maupun nomor rekening kalian. Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan. Biasanya para hacker ini mah. Oke, alangkah baiknya apabila kita menerapkan etika dalam jejaring sosial. Pergunakanlah media sosial dan sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin. Terlebih dalam hal penyebaran informasi, dan biasakan berpikirlah terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Biasanya orang lain tuh, apalagi cewek ya kan, itu tuh rapuh sekali. Oleh karena itu berpikirlah terlebih dahulu. Berpikirlah kalau mau bicara tuh berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Soalnya saya pernah ngalamin sendiri. Anyway. Nah, yang pertama, mengenai etika dalam berkomunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi cenderung sering dilupakan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui media sosial. Entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, yang biasanya nih, itu tuh kita para netizen tuh melontarkan kata-kata yang kurang berkenan, walaupun dalam halnya itu artinya adalah bercanda, tetapi bisa menyakiti perasaan orang lain. Sehingga alangkah baiknya apabila sedang berkomunikasi, nah kita bisa menggunakan bahasa yang baik serta sopan. Yang kedua, hindari penyebaran isu sara dan hal negatif lainnya. Alangkah baiknya jika kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung isu sara, suku, agama, ras, serta hal negatif lainnya pada jejaring sosial. Nah, biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Yang ketiga, cross checklah terlebih dahulu. Validasilah terlebih dahulu kebenaran dari berita tersebut. Penggunaan media sosial harus lebih cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya jika Anda melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran dari informasi. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Nah, pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan, maupun video milik orang lain, nah, biasakanlah untuk mencantumkan sumber informasi. Biasanya pada video atau foto itu biasanya diberi watermark atau copyright. Ya, intinya adalah atas nama orang lain gitu ya. Nah, sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang, dan jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber dari informasi tersebut. Nah, yang kelima nih, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi nih. Ini sangat penting. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon, alamat rumah, maupun nomor rekening kalian. Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan. Biasanya para hacker ini mah.
Oke, alangkah baiknya apabila kita menerapkan etika dalam jejaring sosial. Pergunakanlah media sosial dan sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin, terlebih dalam hal penyebaran informasi. Dan biasakan berpikirlah terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Biasanya orang lain tuh, apalagi cewek ya kan, itu tuh rapuh sekali. Oleh karena itu berpikirlah terlebih dahulu. Berpikirlah, kalau mau bicara tuh berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Soalnya saya pernah ngalamin sendiri. Anyway. And so, terima kasih telah menonton video ajakan bermedia sosial dengan sopan dan bijak. Saya Maulana Figur Pradano akan sering mengajak kalian untuk bermedia sosial dengan bijak. Kalau kalian selalu tak ajak, nanti kalian malah risih kepada saya ya. Kasihan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.